نختم الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa, kisah-kisah yang unik yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Pada sore hari ini insyaallah kita akan mengambil satu kisah serta mengambil atau memetik manfaat-manfaat dan faedah-faedah dari kisah ini. Kisah yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah terkait dengan Bani Israel, dengan sapi betina yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai ayat ke-74. Ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan penjelasan kita dan bisa mengambil faedah-faedah yang terselip dalam kisah ini. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bermula dari terbunuhnya salah seorang Bani Israel. Kemudian mereka berselisih pendapat terkait dengan orang yang membunuh tersebut. Terjadi perbedaan pendapat, saling menuduh antara satu dengan yang lain. Mereka kemudian berselisih, bermusuhan, bahkan mungkin hampir saja mereka berperang antara sesama Bani Israel. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka solusi. Solusinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu membeli seekor sapi betina. Kemudian di antara sapi betina itu anggota tubuhnya dipukulkan kepada orang yang meninggal dunia, niscaya orang itu akan hidup kembali dan menceritakan siapa pembunuh yang sebenarnya. Jadi ini adalah latar belakang dari kisah orang-orang Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, bagaimana agar mereka kemudian menyembelih seekor sapi betina. Ketika datang perintah ini, orang-orang Bani Israel justru mengatakan, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah kalian mengolok-olok kita, menjadikan kita sebagai olok-olok? Ini adalah respon yang diberikan oleh Bani Israel. Sejatinya seharusnya mereka bersegera dan bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut agar kemudian masalah yang menimpa mereka bisa cepat selesai. Namun ternyata mereka membuat masalah baru dengan mengatakan, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah kalian menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yaitu mengatakan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Seharusnya yang mereka lakukan adalah bergegas dan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka kemudian merespon dengan perkataan yang seperti itu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Jadi mereka menambah lagi masalah. Mereka katakan bahwasannya, tolong tanyakan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Dan ingat, dilihat di sini bagaimana redaksi yang dipilih oleh Bani Israel. Mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka. Ya, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu, bukan kepada Rabbuna. Qalu ud'u lana Rabbuna, seharusnya, yaitu Tuhan kita. Itu Tuhan kita Bani Israel, Tuhanmu wahai Musa,
dan juga Tuhan kita. Ini seharusnya. Tapi mereka mengatakan qalu ulana rabbaka, yaitu Tuhan kamu wahai Musa. Seharusnya kata dhamir yang dipakai adalah rabbana. Qalu ulana rabbana. Ini merupakan redaksi yang dipilih oleh Bani Israel yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Su'ul adab, kekurang ajaran dari Bani Israel, tidak memiliki adab dan sopan santun yang baik ketika berdialog dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya tolong tanyakan sapi seperti apa yang disembelih. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwasanya lewat Nabi Musa bahwa sapi yang diminta adalah sapi yang pertengahan, tidak tua dan juga tidak terlalu muda. Tapi pertengahan, usianya pertengahan antara itu. Ya masih remaja lah, masih muda ya. Artinya tidak muda sekali sehingga kemudian masih kecil, atau tidak tua sekali sehingga kemudian renta. Jadi pertengahan antara usia ini. Kemudian Nabi Musa memberikan nasihat kepada Bani Israel. Faf'alu ma tu'marun. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini merupakan isyarat dari Nabi Musa alaihissalam untuk tidak banyak bertanya sebenarnya. Jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, seandainya mereka menyembelih sapi apa saja, yang penting betina, maka sudah cukup untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan selesai masalah mereka. Namun sekarang bertambah satu sifat dari sapi itu, yaitu apa? Sapi yang tidak terlalu muda usianya dan juga tidak sangat tua usianya, tapi pertengahan antara keduanya. Kemudian diselipkan nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau orang yang berakal akan memahami. Mengatakan faf'alu ma tu'marun, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata mereka tidak memahami isyarat ini dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka tetap memberikan pertanyaan lagi, mempersulit diri mereka kembali, atau menambah sulit diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwasannya qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jadi bertanya tentang warna dari sapi yang akan disembelih. Ya, tadi usianya, sekarang mereka bertanya tentang warnanya. Maka bertambah kesulitan mereka. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa mengatakan bahwasannya qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Jadi tadi sebenarnya warna yang diminta itu terserah, warna apa saja, putih atau warna hitam atau warna kuning. Tapi ketika ditanya dan pertanyaan ini diberikan oleh mereka untuk mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah pilihkan satu warna yang cukup sulit untuk dicari, yaitu apa? Seekor sapi betina yang berwarna kuning, agak tua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin, yang enak ya dipandang dengan warna tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Bani Israel sudah paham ini. Ini isyarat-isyarat bahwasannya semakin saya banyak bertanya, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan spesifikasi dari sapi betina yang akan disembelih tersebut untuk menghilangkan problematika yang mereka miliki. Namun ternyata ini tidak jadi pelajaran bagi mereka. Mereka tetap bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Mereka mengatakan kembali, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina, katanya. Jelaskan lagi tentang sifat dari sapi betina itu, karena belum jelas. Mana belum jelas? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya terkait dengan sapi itu. Tapi mereka mengatakan bahwasannya tashabaha alaina. Belum jelas spesifikasi dari sapi tersebut. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, ini kata mereka. Insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk. Maka ditambah lagi satu sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya akan sulit untuk mencari sapi tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala innahu yaqulu baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syata fiha. Sapi yang tidak pernah bekerja,
Tidak pernah membajak dan tidak pernah dipakai untuk mengambil air. Ya. Musallamatun, sapi yang sehat tidak cacat. La syata fiha, tidak ada belang-belang. Warnanya kuning, bersih dan juga kuning tua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka ketika semua sifat ini disebutkan, mereka mengatakan al-an ji'ta bil haqq. Kalian telah datang dengan kebenaran. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka kemudian mereka mencari dengan penuh kesulitan dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu melaksanakan perintah itu dikarenakan mereka sendiri, sampai kemudian mereka mendapatkan seekor sapi yang diminta dan kemudian disembelih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan latar belakang dari peristiwa ini. Wa qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah ketika kalian membunuh seseorang dan kalian berselisih, bertengkar, bahkan hampir berperang terkait pembunuh mayat tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ini solusinya sebenarnya. Pukullah mayat tersebut, orang yang meninggal tersebut dengan sebagian anggota tubuh dari sapi yang disembelih. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatih. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang telah meninggal dunia dan menampakkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tandanya. La'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan hal tersebut. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian mengeras setelah peristiwa ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah terkait dengan Bani Israel, dengan Nabi Musa alaihissalam ketika mereka tertimpa sebuah masalah, terbunuhnya salah seorang di antara mereka dan tidak ada yang mengetahui siapa yang membunuh. Kemudian terjadi perselisihan, pertengkaran dan hampir terjadi perang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada mereka dengan menyembelih seekor sapi betina dan memukulkan sebagian anggota tubuh dari sapi yang sudah meninggal itu kepada orang yang meninggal dunia tadi yang dibunuh, bangkit sehingga orang tersebut hidup lagi dan bangkit dan kemudian menceritakan siapa yang membunuh. Ini adalah ringkasan dari kisah. Namun di dalam kisah ini kita dapatkan bahwa Bani Israel yang merupakan umat dari Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu menyulitkan urusan mereka sendiri. Maka pelajaran penting yang mungkin kita bisa ambil di sini bahwasannya ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya kita melaksanakan perintah tersebut, bergegas melaksanakan perintah tersebut dengan sesegera mungkin dan kemudian tidak tidak menunda amalan-amalan tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang seharusnya dilakukan. Dan ini kita dapatkan dari ayat yang pertama yang kita baca tadi bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut mereka, menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina saja. Sapi betina apa saja yang mereka sembelih, apapun warnanya, apapun usianya, apapun pekerjaannya, maksudnya digunakan untuk membajak sawah ataupun mengangkut air, yang jelas dia seekor sapi betina sudah cukup. Dan sudah beres urusan mereka terkait dengan orang yang meninggal dunia tadi itu. Oleh karena itu seorang mukmin seharusnya ketika datang kepadanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bergegas untuk melakukan perintah tersebut dan tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat sehingga kemudian menyulitkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun," kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perkataan orang yang beriman ya, ketika mendapatkan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diajak untuk berhukum ya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang muslim ketika datang kepadanya perintah-perintah Allah. Memang sebagian perintah mungkin berat, mungkin sulit. Namun sekali lagi bahwasannya
itu adalah demi kebaikan kita. Kalau kita mampu untuk melakukannya, maka hendaknya kita melakukan perintah itu tanpa kemudian menimbang ini hukumnya sunnah, ini hukumnya apa, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita laksanakan perintah tersebut, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berjenggot misalnya, perintah untuk sholat misalnya, perintah untuk berjilbab bagi wanita misalnya. Ini adalah perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan berlaku sampai sekarang. Seharusnya kita kemudian bersegera untuk melakukan perintah ini agar mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang patut untuk kita ketahui bahwa jangan mempersulit diri kita sendiri. Bani Israel dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mempersulit diri mereka sendiri. Bahkan hampir mereka tidak mampu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Dikarenakan apa? Karena sifat-sifat yang datang terkait dengan masalah sapi tersebut. Dan ini terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Salah seorang sahabat yaitu Aqra bin Habis, kata sebagian para ulama kita, kemudian bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun kewajiban untuk berhaji wahai Rasulullah? Ditanya sebanyak 3 kali. Fasakat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab pertanyaan dari Aqra bin Habis ini. Setelah selesai sampai 3 kali, maka Rasulullah kemudian mengatakan terkait dengan masalah ini, bahwasannya idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Beliau menyebutkan dulu bahwasannya daruni ma taraktukum, katanya. Ikuti saja yang aku perintahkan kepada kalian. Ikuti apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim. Mereka terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak berselisih, bertengkar dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in, kalau kalian dilarang untuk melakukan sesuatu, fada'uhu, tinggalkan saja perbuatan. Ini kata Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah mengatakan bahwa lau qultu na'am, bahwasanya berhaji itu wajib setiap tahun, maka tidak mungkin kita bisa melakukan dan mampu untuk melakukan perintah tersebut. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT. Lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya jawab pertanyaanmu tadi dengan ya, maka niscaya akan wajib bagimu untuk berhaji setiap tahun. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak akan bisa. Karena itu ketika datang perintah kepada kita dari Allah dan Rasulnya, lakukan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang dai, seorang nabi di sini, Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah, beliau mendapatkan kesulitan. Beliau tidak disambut dengan ramah, tidak disambut dengan baik, bahkan disambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan mereka. Disambut dengan perselisihan mereka. Maka seorang dai ketika mengajak, menyeru, ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Maka kewajiban kita adalah bersabar, kemudian membalas mereka dengan akhlak yang mulia, yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran dan juga berinteraksi dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah terkait dengan Bani Israel dengan sapi betina yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan juga beberapa faedah dan manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh, dan kemudian menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين